komoditas perkebunan, saya mungkin ada pengalaman di PT Mas ya. Saya itu pernah ikut master trainer di PT Mas selama 18 hari. Di situ saya sama teman-teman itu dikasih tugas untuk bikin petlah. Jadi petlah budidaya kakao, mulai dari bagaimana manajemen soil, bagaimana manajemen tanah supaya tanah itu subur, kemudian mengecek juga kesuburan tanah yang cocok juga untuk tanaman kakao, sampai bagaimana proses pasca panennya. Di situ kita dilatih selama 18 hari. Outputnya adalah kita membuat petunjuk lapangan supaya Bapak Ibu nanti menyuruh lebih mudah untuk melatih petani di lapangan seperti itu. Ada kalau mau filenya saya kasih gratis. Itu hasil kami tahun 2018. Jadi mulai dari manajemen soil sampai termasuk AO juga ya, jadi ngecek lahan gitu ya, lahan kira-kira dengan lahan seperti ini treatment apa ya, tindak lanjut apa, itu ada namanya teknik AO namanya. Jadi kita memotret lahan seperti itu bisa. Nah, evaluasinya itu FOTKK lingkungan, kemudian ada sustainability atau berkelanjutan. Kan gitu ya Pak ya, kita nggak mau nanti lahan-lahan kita yang sudah diwariskan mungkin oleh orang tua kita, kemudian kita wariskan kepada anak cucu kita, itu nanti juga semakin buruk kondisinya. Sehingga kita harus mulai menjaga, kita menggunakan material-material yang juga ramah di lingkungan, termasuk juga untuk kegiatan budidaya dalam bidang perkebunan. Setuju nggak Bapak Ibu kira-kira? Setuju. Halo? Halo? Nanti saya tes deh ya. Ini yang kemudian terakhir kemarin di Korea Selatan belajar tentang smart farming, Bapak Ibu, bagaimana high teknologi memodifikasi lingkungan ya sebenarnya, sehingga kita bisa berbudidaya itu di luar musim, kemudian juga meminimalisir hawa penyakit, bahkan di mungkin cuaca yang panas ya, itu bagaimana bisa memodifikasi lingkungan. Jadi cara tumbuh tanaman kan yang penting lingkungannya kan gitu ya, walaupun sebenarnya secara ketinggian iklim apa itu berpengaruh, tapi ternyata dengan adanya teknologi itu bisa direkayasa lah istilahnya seperti itu, walaupun mungkin perlu treatment khusus sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan optimal Bapak Ibu. Kan 085 331 496 075. Saya ulangi, 085 331 496 075. Oke. Dan saya mohon maaf tidak bisa 24 jam ya Bapak Ibu ya. Karena di rumah ada 3 jagoan gitu ya. Anak saya 2 laki-laki semua, ada suami nanti udah enggak. Karena susah diganggu gitu ya, sehingga saya juga bisa fokus bekerja di rumah gitu ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Gitu ya Mbak ya. Oke. Sebelum kita mulai saya ingin tes konsentrasi Bapak Ibu. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Tiba-tiba ujuk-ujuk dipindah ke wilayah baru. Apa iya dia itu nggak koordinasi sama ilmu yang di situ? Mungkin nggak mungkin kan? Butuh informasi, butuh pendekatan kan seperti itu. Kalau nggak dekat sama yang sudah lama di situ ya nggak bisa berbaur, sulit lah gitu ya. Jadi kemarin tuh mikir kira-kira metode yang cocok yang pas untuk pertemuan itu apa dengan 2JP itu kira-kira apa. Saya flashback ke belakang, dulu tahun 2017 saya pernah mengikuti kegiatan ABBNP di Jakarta terkait dengan komunitas perkebunan. Kita itu ditugasi untuk menyusun titik kritis dari masing-masing komunitas.